Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid di saat hujan. Semoga Allah memberikan manfaat. Allah sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, apabila hujan kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'an. Subuh yang alhamdulillah kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat mulia Anas bin Malik, ketika dia ditanya oleh sahabat yang lain kenapa Anas menangis setiap kali disebut kota Tuster. Kota Tuster itu Pak, kota yang di Iran. Kota Tuster itu. Kenapa Anas bin Malik menangis setiap kali disebut kota Tuster? Kata Anas, bukan karena 1 tahun setengahnya kami mengepung kota Tuster, atau bukan karena jumlahnya ketika umat Islam memasuki kota Tuster 200.000 melawan 1.200, bukan itu. Akan tetapi kata Anas, yang membuat saya menangis adalah saya melaksanakan sholat subuhnya, waktunya bergeser ketika di saat matahari terbit. Itu teh seumur hidupnya Pak, seumur hidupnya baru hari itu melaksanakan sholat subuh, sholat subuhnya bergeser. Itu yang membuat Anas bin Malik menangis. Anas bin Malik itu usianya sekitar 23 tahunan Pak, 23, 24, 25 lah gitu. Anak muda yang menangis ketika melaksanakan sholat subuhnya kesiangan. Jadi kalau parameter hari ini, anak muda kita hari ini adalah saat anak-anak muda kita menangis tidak melaksanakan sholat subuhnya kesiangan. Hari anak muda nara raya deh. Daya masih kene mararuda insyaallah. Bapak DKM juga kelihatan masih muda. Padahal Pak, kalau waktu perang itu para ulama sepakat boleh menggeser sholat 5 waktu, waktu peperangan. Kan waktu matahari terbit, umat Islam tuh merangsek ke kota Tuster itu dini hari, berkecamuk 200 melawan 1.200 dan dapat dikuasai, kalah 1.200 itu. Kemudian waktu matahari akan terbit, kemudian melaksanakan sholat subuh. Tah Anas mah ceurik gitu teh. Alhamdulillah orang gecerik salat subuh kesiangan teh. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, karena parameter bangkit dan tidak bangkitnya umat Islam itu dilihat dari masjidnya sebetulnya. Kalau masjidnya makmur, masjidnya banyak kajian, masjidnya sholat 5 waktunya, terdiri dari laki-laki gitu yang banyak. Nah, itu kita berharap, punya harapan ke depan umat Islam bangkit. Tapi lamun sholat subuh 2 jajar, sejajar imam, sejajar makmum gitu ya. Sholat isanya juga sama, tapi kelihatan di sini alhamdulillah makmur. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah.
Tema ini sangat berat Pak sebetulnya tentang zakat, tapi sebelum kita berbicara tentang apa itu zakat, kemudian bagaimana pembagian zakat, apa itu zakat mal, zakat perhiasan, zakat pertanian gitu, saya ingin memberikan sebuah pengantar saja, bahkan pengantar sebelum pengantar. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Saya teringat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi juga ada. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Yalhaqul mu'min mim ba'di mautihi," akan mengikuti kepada seorang mukmin setelah meninggalnya. Jadi setelah meninggal, amal ini akan mengikuti terus Pak. Kalau yang kita kenal ada berapa? Ada 3 kan? Waladun salihun, kemudian ilmu yantafa'u bihi, kemudian sedekah jariyah. Ada 3. Kali ini lebih dari 3 Pak. Yang pertama memang ilman alamahu wa nasyarahu, ilmu yang diamalkan kemudian disebarluaskan. Jadi Bapak kalau hari ini ada WA gitu, ada hadis Quran kemudian hadis, jangan dulu langsung di share Pak. Ini menurut konteks ini alamahu, diamalkan dulu. Yuk mah datang yuk, share deh, diteruskan kan WA adik itu lain. Ini Pak alamahu, diamalkan dulu. Lebih baik juga Pak diteliti dulu. Hadisnya seperti apa, kemudian kalau ayat-ayatnya ayat surat apa, ayat keberapa gitu. Ini penting di cross check dulu. Jangan sembarangan di share. Ini penting. Jadi ilmu alamahu wa nasyarahu, ilmu yang diamalkan kemudian disebarluaskan, baru disebarluaskan. Yang kedua, waladan solihan tarokahu, anak yang soleh yang ditinggalkan. Kalau anak soleh itu nikmat sebetulnya Pak. Anak soleh tadi ayatnya yang dibacakan oleh imam kita surat Luqman. Jadi anak yang soleh itu bisa dilihat ketika dia berkata, apakah ketika marah dia suaranya lebih tinggi dari kita atau tidak. Makanya Al-Quran mengatakan waqdud min sautik, itu ayatnya tadi yang dibaca, rendahkan suaramu. Bahkan Pak dalam surat Maryam itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana cara seorang anak berkomunikasi dengan orang tua. Surat Maryam, Bapak cari ya ayatnya, saya lupa lagi nih. Libni waqala li akhihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati, sampai Pak ya abati sampai begitu Pak. Itu konsep komunikasi seorang anak pada orang tua. Padahal bapaknya Nabi Ibrahim itu Azar, tukang nyiin patung Pak. Nyiin patung itu membuat patung. Ya, tukang. Kata Nabi Ibrahim, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku sayang, lihat Pak, bapakku sayang nyebutnya juga Pak. Ya abati, wahai bapakku sayang, wahai bapakku sayang, wahai bapakku sayang Pak. Terus gitu Pak. Kan ya abi itu bapakku. Kalau ada kalimat tak di ujung itu artinya sayang, artinya penambahan kata tak di ujung itu, wahai bapakku sayang. Pak, Bu, maaf, kalau anak kita ketika berkomunikasi dengan kita, apakah pernah menyebutkan kata-kata sayang pada kita? Ya minimal lembut Pak, minimal lembut.
kalau ada maunya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Tentang anak itu sangat panjang Pak, dan ini juga pembahasan tersendiri tentang anak. Cara mendidik anak dalam Al-Quran, mendidik anak bapak yang jaraknya jauh dengan anaknya, mendidik anak yang bapaknya sudah tidak ada, itu dalam Al-Quran ada Pak. Cara mendidik anak menjadi anak yang soleh, yang jarak dengan bapaknya sangat jauh, itu Al-Quran, itu ada Pak. Siapa? Nabi Ibrahim kan? Nabi Ibrahim dengan Hajar. Nabi Ibrahimnya di mana? Di Syam Pak, di Palestina. Ketemunya ketilu kali. Pas ketemu dengan Nabi Ibrahim, ketinggalan Ismail nggak soleh. Jadi kalau bapak-bapak hari ini yang punya tugas yang pulangnya ada yang seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, bahkan 1 tahun sekali. Bahkan teman saya itu ada yang pulangnya ya 1 tahun sekali. Nah, mendidik anak supaya menjadi soleh yang jarak dengan bapaknya jauh, Al-Quran. Al-Quran ada. Dan mendidik anak menjadi anak yang soleh yang bapaknya sudah tidak ada. Siapa? Ibu-ibu sahabu? Maryam. Maryam. Kalau Maryam itu anaknya siapa? Imron. Kelihatan pada ngantuk ini. Nggak pada ngejawab. Kan Imron kan gitu Pak. Nah, Imron itu bukan nabi Pak, bukan nabi Imron, tapi Allah mensejajarkan dengan nabi. Nah, ini juga Pak sama. Ini pembahasan tersendiri tentang Imron juga, keluarga Imron. Di dalam surat Ali Imran ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha astafa Adam wa Nuh wa ali Ibrahim wa ali Imran alal alamin. Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran Pak. Keluarga Imran. Imran itu bukan nabi, tapi Allah mensejajarkan dengan para nabi. Bisi aya nu kieu Pak, urang mah lain nabi, urang mah lain sahabat, ibadah teh kieu we. Jadi Allah Pak membatasi. Imran bukan nabi tapi disejajarkan dengan para nabi. Kan urang masuk aya yang kayak begitu Pak. Ibadah urang mah biasa we, da urang mah lain nabi, urang mah lain sahabat. Bisi Pak anu kitu. Hapus. Harus dihapus. Karena Imran bukan nabi, disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nabi. Nah itu Pak. Hari ini waktu iman rahimakumullah, sekarang lagi daring Pak, lagi daring juga. Anak-anak di rumah diajarnya cuma jam 8 sampai jam 10 sampai duhur beres, tinggal tugas, sisanya dengan kita Pak. Riutna luar biasa. Geus teu main HP, lalajo TV. Mun teu lalajo TV, sare. Ini main HP. Lamun kalau main HP-nya itu yang sifatnya itu apa, yang hobi begitu. Ini geus main game. Ya Allah. Bapak-bapak yang anaknya main game, ibu-ibu, sedikit demi sedikit dijauhkan. Bahaya. Di Cisarua, Bapak tahu kan di Cisarua, budak per minggu 18 jelema budak masuk ke rumah sakit jiwa di Cisarua. Kunaon? Main game. Ari HP nama eueuh Pak, budak teh kikieuan we tuluy leungeunna. Sabari panona ka ditu ka dieu. Aya nama jeung aya program di televisi betul tentang game. Ya Allah Pak, jauhkan Pak. Kadang-kadang jika nunya mere HP beres orang antang Pak. Saya tiap hari Pak harus dengan anak Pak. Tiap hari ceurik ambil kan bae ceurik masuk ke ceurik. Aya tetangga
Pak kunaon budak teh meuni ceurik wae cenah. Ieu cenah budak teh meuni ceurik wae. Cek saya teh, "Iya anak saha?" "Anak bapak." "Nya cicing we." Kenapa? Ya ini tanggung jawabnya Pak. Imam Syafi'i sampai mengatakan bahwa kesalahan terbesar dalam keluarga itu ada di ayah. Dia merasa dirinya itu telah memberikan manfaat padahal menjerumuskan. Ilaman aba. Itu Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan begitu. Jika nubager Pak, jika aki juga sama Pak. Seorang kakek kayak yang bagus, baik, tapi nyaah terkadang tidak bertanggung jawab. Saya kasih contoh Pak. Kalau saya di rumah tuh kalau hari Jumat, kalau di Jumat Pak, hari Jumat boleh nyawa HP, silakan HP. Kalau Jumat, selebihnya itu kalau setelah daring boleh nonton TV, setelah itu mah belajar ya, baca Quran gitu. Pokoknya mah Jumat entong nyawa HP, boleh bawa HP. Datang Akina cek budak teh, "Aki nyem teh batu." Ada kok Akina mah Pak, yang namanya kakek itu betul nggak Pak? Lamun kalau dipintai oleh cucu yang namanya kakek itu, dunia teh rasa runtuh, betul nggak? Tong bebeca ka bapak maneh, iya cenah. Ya Allah, itu nyaah tapi tidak bertanggung jawab sebetulnya Pak. Makanya kalau kita seorang kakek itu datang ke rumah kita itu tanya dulu, di sini peraturannya seperti apa? Harus ditanya dulu Pak. Kan Rasulullah SAW, lihat Pak, Rasulullah SAW mengajarkan halal dan haram di usia anak 2 tahun. Di 2 tahun Hasan dan Husain lompatan ngulum kurma ditewak ku Rasul, dimasukkan jari, "Hik, keluarkan dikeluarkan ku Rasul." Nah, keturunan Muhammad tidak haram hukumnya memakan harta sedekah. Sejak kecil Pak ditanamkan halal dan haram. Dan banyak sekali Pak, banyak sekali tentang anak soleh, bagaimana anak yang soleh. Kita juga sama belajar Pak tentang anak soleh. Tapi format cara mendidik anak soleh itu harus benar-benar dalam Quran dan hadis Pak. Harus Pak. Kita harus benar-benar Quran dan hadis cara mendidik anak. Jangan pakai ilmu yang lain. Wallahi Pak, jangan pakai ilmu yang lain. Quran hadis saya Pak. Islam mengajarkan seperti itu. Anak saya Pak, yang pertama itu ya Allah, karena musik bisa mencerdaskan anak, betul? Dipangmeserkeun Pak, kaset dulu tuh, kaset saya beli kaset Build Baby Brain, betul? Pan Bach, Mozart, betul? Budak keur leutik, keur bayi kene Pak, 3 bulan 4 bulan disetelkeun lagu eta Pak. Strike. Terus menghiang. Katanya musik itu bisa mencerdaskan anak teh apa, dibelikeun kaset eta, budak dididik ku eta pas masuk TK, bahkan sebelum masuk TK Pak. Maaf Pak, saya kalau misalkan berbeda dengan Bapak maaf. Sejak itu saya mengatakan haram make budak tadi diajarkan make musik lamun keur leutik. Akibatnya Pak luar biasa. Tidak ada satupun anak tetangga maupun anak sekolah yang mau mendekati anak saya. Lantaran naon? Lamun teu digegel pipi, ceuli digegel. Luar biasa Pak. Bahkan pertemuan di Denmark itu ada analisa di Denmark bahwa musik klasik bisa merusak sel otak anak. Salah Pak, betul Pak. Salah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Quran we Pak, Quran aja ajarkan. Nah, itu waladan solihan. Waladan solihan tarokahu, anak yang soleh yang ditinggalkan. Pembahasan juga sangat luas. Yang ketiga Pak,
mushafan warisahu, mushaf yang diwariskan, Al-Quran. Bukan Al-Qurannya Pak, bukan Quran diwariskan, bukan Pak, ilmu Al-Qurannya diwariskan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, berbahagialah orang tua yang bisa mengajarkan anak-anaknya ilmu Islam. Bahagia Pak, harusnya memang dari orang tua Pak, mengajarkan anak itu harusnya dari orang tua. Ya tuh Pak, henteu ilmu agama, tafsir, hadis, oke, ikro atau ajarkan Pak. Harus ada kebaikan amal soleh yang diberikan pada anak kita Pak. Kebaikan nama kita harus disematkan kepada anak kita, apapun itu Pak. Rek ngajar ikro, rek ngajar tajwid, pokoknya malamun pas inget ngajar ikro, si bapak yang mengajarkan. Ketika berbicara tentang tajwid, ibu saya yang mengajarkan, kan begitu Pak. Pokoknya harus ada kebaikan amal soleh mengajarkan Islam pada anak kita, apapun itu. Tong sagala ku batur, tong sagala ku ustad, ikro ku ustad, tajwid ku ustad. Ari orang mana Pak? Coba di TK baiknya mah Pak sama kita Pak. Atau apapun ikro geus ku batu, ku guruna, segala ku guruna ngajarkeun salat mayit atau ku urang Pak. Pernah Bapak mengajarkan sholat mayit pada anak? Ustadz bukan tidak mau, saya gesok poho deui. Nah habat poho deui jarang nu mawatna di dieu. Hari ini ikhwatu iman rahimakumullah, apapun itu Pak, sematkan kebaikan. Alhamdulillah hari ini banyak orang-orang yang anak-anak yang tahfidz Quran Pak. Alhamdulillah. Di sini ada tahfidz Quran Pak di masjid ini. Ajarkan anak Pak tahfidz Quran. Kalau sekarang lagi daring, ya sama kita. Kalau enggak nak, Bapak juga ini teh baca Qurannya masih kurang bagus. Mari kita sama-sama dengarkan syekh yang mendengarkan ini, Quran murotal sambil Bapak belajar. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Quran itu luar biasa sekali Pak. Jadi harus ada kebaikan yang menyematkan nama kita, disematkan kebaikan pada anak kita, apapun itu. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ayeuna mah barudak bah ngapalkeun Quran luar biasa. Anak-anak kecil seperti ini, saya mencoba mengulang Al-Quran pada anak saya yang kecil itu. Ada metodenya itu. Setiap kali dibacakan, setelah zuhur saya bacakan 5 kali, setelah asar saya bacakan 5 kali, terus saya bacakan biar dia mendengar. Biarkan dia bermain Pak, tapi terus kita membacanya. Budak kera lajo TV, kita membacanya, nggak apa-apa, kita bacakan terus. Alhamdulillah Pak, walaupun ujung-ujungna wungkul, nggak apa-apa, narap. Wassama'i wattariq wa ma adraka ma tariq an-najmun sak, terus dibacakan Pak ka budak. Budak masuk ayeuna ujung-ujungna wungkul nurutan, nggak apa-apa, bagus. Setelah itu Pak, tong komo ayeuna mah Pak, di karantina budak tong dilepaskeun. Apalagi hari ini anak-anak di usia 2-5 tahun jangan banyak di luar. Sekali-kali mah boleh Pak. Ini kasus Pak, kasus. Saya ajarkan pada anak, wan naziati gorko, wan naziati gorko, wan nasitoti nasto, wasabihati sabang fasabikoti sabo. Terus saya ulangan. Narap budak teh Pak, yang 3 tahun, narap budak teh. Ini hebatnya anak tuh Pak, luar biasa anak. Belanja ke warung, belanja ke warung, duhur saya ulang. Tidak lama kemudian setelah selesai dia belanja ke warung, balik di ka imah nyanyi hareudang. Adek dari mana itu tahu? Ternyata tetangga Pak, nyetel lagu nu keras, lagu hareudang, padahal saliwat Pak. Luar biasa Pak.
Makanya 2 sampai 7 tahun Pak anak tuh Pak dengan kita Pak, ibu-ibu dengan kita, anak-anak harus dengan kita. Jadi lamun kita bisa baca Iqra tuh dengan siapa? Umi, ibuku Sofyan As-Sauri, seorang tabi'in rahimallahu taala, seorang penghulunya tabi'in. Sofyan As-Sauri bapaknya sudah meninggal, dididik oleh ibunya, silahkan mencari ilmu biar tenun ibumu akan mengantarkan kamu belajar. Tapi setiap kali pulang dia mengatakan ibunya, nak, apakah nambah ilmu itu menambah ketawaduan kamu pada Allah? Ibunya Pak. Jadi jadilah ibu-ibu yang hebat. Imam Bukhari ibuna, Imam Ats-Tsauri ibuna, banyak tokoh-tokoh ulama yang dihasilkan oleh ibunya, oleh ibunya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Nah itu mushaf Pak. Mushaf. Sebelum saya berpindah, saya akan ada kisah yang luar biasa sekali Pak. Abbad bin Basir dan Ammar bin Yasir itu. Abbad bin Basir dan Ammar bin Yasir suatu ketika setelah perang Zatul Salasa kalau tidak salah, istirahat lamun iya gunung Pak, tadi balik gunung di balik bukit dengan sahabat, dengan Rasulullah itu istirahat. Kata Rasul, kita istirahat di sini. Abbad bin Basir, Ammar bin Yasir, kamu berdua jaga malam, ngaronda. Baik Rasul. Semua istirahat, istirahat. Tinggal duaan tak Pak? Tinggal duaan. Pas tinggal duaan, kemudian ngaharuleng lagi. Kata Abbad bin Basir, kalau dua-duanya nyilek, kalau dua-duanya tidak tidur, nanti pas dua-duanya ngantuk bagaimana? Kita gantian. Ya, kita gantian kata. Silakan Ammar bin Yasir, kamu tidur duluan, kata Abbad bin Basir. Saya akan jaga malam. Nungguan ya Pak Abbad bin Basir teh. Kieu we. Daripada nungguan kieu, saya akan melaksanakan sholat sholat tahajud. Sholat tahajud. Ternyata Pak, musuh dari kejauhan sudah memantaunya. Dilesakkan anak panah, menembus, nancep Abbad bin Basir, dilaan, simpen. Terus dia membacakan ayat suci Al-Quran tahajud. Sep, masuk deh Pak. Dilaan deh, simpen deh, sampai selesai tahajudnya. 3 kali Pak disimpan. Tong barone anak panah Pak, urang mah aduh jarum atana pinon cucuk gitu, luar biasa, cabut simpan. Setelah selesai kemudian membangunkan Ammar bin Yasir, gantian. Ari pas ditinggal itu getih geus di mana-mana Pak, darah sudah di mana-mana. Kenapa tidak memberitahu aku? Kenapa? Ini jawaban Pak, jawaban Abbad bin Basir ketika ditanya kenapa kamu tidak membangunkan aku. Dia jawabannya begini, aku tidak mau kenikmatanku bersama Al-Quran diputuskan. Lamun teh hadis doib mah Pak, saya tidak percaya tuh Pak. Ini hadisnya sahih, hadisnya sahih. Saya tidak mau diputuskan kebersamaan saya dengan Al-Quran. Luar biasa Pak, segitunya dengan Al-Quran Pak. Kan Bapak maca Quran sambil nunutan kan, lebihkan karep gitu. Ditanya ku ibu teh, ibu Pak, Al-Quran baca. Aduh, saya lagi menyerapi Quran, begitu nikmatnya gitu. Ya Allah, urang mati lu baris ge nya banyak tos la yamutu fiha wa la yahya apa non teh. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, tos mushaf nih. Pengantar zakat mana itu nya? Bentar nanti di ujung sebentar. Selanjutnya masjidan banahu. Tadi ilmu, anak, mushaf, sekarang masjidan banahu, masjid yang dibangun. Alhamdulillah Pak, masjid.
lagi dibangun, alhamdulillah. Masjid KDKM punten lamun barudak hareureuy di masjid mah antep we lah. Biarkan, tapi diarahkan. Barudak tong garandeng. Kalau waktunya sholat diam semuanya ya. Mari kita sholat. Gitu aja Pak. Entong budak ribut keluar. Ngaganggu nu sholat. Jangan Pak. Bisi tedaraikeun di ka masjid. Saya mah suka berpikir begini Pak, lamun sok aya nu pipis di jalan lalaki Pak di mana wae, jigana teh baheulana teh sok diusir di masjid mungkin jigana gitu. Da orang yang itu mah pasti lompatna ka masjid Pak. Kalau orang neangan masjid atau neangan SPBU, nu aya mushola, nu aya masjidan, betul nggak? Lantaran apa kaitannya dengan sholat? Nah ini masjid itu luar biasa sekali kan. Muhammad Al-Fatih, penakluk benteng Konstantinopel, mengatakan selama masih banyak canda dan tawa anak di masjid, berarti kita punya harapan ke depan umat Islam. Tapi kalau masjid sepi dari canda dan tawanya anak-anak, kita tidak punya harapan ke depan. Ayo Pak, anak-anaknya bawa ke masjid Pak. Rasul mengatakan lam yahtu khutwatan ila rafa'ahu bihada darajatan wa khati'atu khati'atan. Lalaki nu ka masjid setiap langkah satu dosa dihapus, satu derajat diangkat. Dua langkah, dua derajat diangkat, dua dosa dihapus. Itu dosa kecil. Dosa badag mah kudu ditobatan. 3 langkah, kemudian dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian ia duduk menunggu orang lain untuk berjamaah dengan dirinya, la yazalu fi sholatin muntazartu musolah, maka duduknya dia mendapatkan pahala seperti orang melaksanakan sholat sunat. Luar biasa Pak. Ayo bawa anaknya ke masjid Pak, anak laki-lakinya. Indah Pak, indah. Sepanjang jalan kita dengan anak, kemudian dituntun, kemudian dengan anak diskusi, dengan anak ngobrol dari masjid. Luar biasa. Indah Pak, sangat indah. Anak-anaknya dibawa masjid. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, Masjid Al-Umawi di Damaskus Pak, Salahuddin Al-Ayyubi rek ngusir orang Yahudi dari Palestina, dia tinggal mana? Masjid Al-Umawi di Damaskus Pak. Pas ditinggali ku Salahuddin Al-Ayyubi, wah masjid nage sepi ti lalaki, moal mungkin diajak orang berjamaah di masjid. Setelah penuh Masjid Al-Umawi di Damaskus, kata Salahuddin Al-Ayyubi, saatnya Yahudi bisa terusir dari Palestina. Wah begitu Pak. Jadi parameternya itu masjid, parameternya itu. Alhamdulillah di sini kalau banyak kegiatan di Masjid Al-Ikhlas ini, ini jadi bangkit dan umatnya di sini itu kelihatan dari makmur dan tidak makmurnya masjidnya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Bapak sudah tahu ada masjid yang tanpa pewangi tapi masjidnya pas masuk sengit. Itu umat Islam Pak yang di kota Fez. Fez itu di mana Pak? Di Yordania. Di kota Fez itu pas masuk ke masjid, masjidnya itu sengit tapi pewangi. Itu cerdasnya umat Islam Pak, nu ngabangun umat Islam. Bahkan aya masjid yang tanpa pengeras suara, yang ustadznya kalau berbicara terdengar ke jamaah yang paling ujung. Bahkan orang nu ngobrol Pak di sudut nu jauh kadang ke ustadznya. Itu umat Islam Pak, yang membangun itu umat Islam. Makanya Pak, jangan terlalu silau dengan keajaiban hari ini. Teknologi canggih, banyak yang dulu-dulu juga belum terpecahkan Pak. Bagaimana cara membangunnya? Banyak sekali. Nah masjid Pak, masjid itu luar biasa sekali, menjadi sumber kegiatannya umat Islam. Rasulullah dari hijrah ke Mekah ke Madinah dibangun naon?
Masjid. Nah itu masjid. Yang keberapa? Ilmu, anak soleh, kemudian mushaf, masjid. Yang kelima, baitan libni sabil banahu, rumah bagi ibnu sabil yang dibangun. Bapak Gubernur Ridwan Kamil, Bapak Ridwan Kamil pernah membuat rumah persinggahan gitu. Itu luar biasa sekali. Jadi amal soleh. Karena Islam dari dulu, Pak. Bapak hari ini hotel itu yang pertama kali membuat hotel umat Islam, Pak. Hotel umat Islam gratis, Pak. Gratis. Kalau berjalan, Pak, dari Irak mau ke Palestina atau ke Mesir itu, sepanjang jalan setiap 3 kilo itu ayah hotel. Iya, Pak, hotelnya itu diperuntukkan bagi orang yang menuntut ilmu dan bagi orang yang melakukan perdagangan. Kalau kemalaman singgah di hotel itu. Setelah singgah kemudian ada pelayannya, dipersilakan masuk, kemudian masuk ke tempat kamar begitu. Kalau dia makan, disiapkan 1/4 daging, kasih kurma, kasih zaitun dan buah-buahan. Kalau dia beberapa hari, itu semuanya dijamin dan itu gratis. Kenapa umat Islam sampai begitu, Pak, hebatnya, Pak? Makanya itu semangatnya Al-Quran. Bukankah di dalam Al-Quran surat An-Nur, laisa alaikum junahun antadkhulul buyuta ghaira maskunah, tidak apa-apa, tidak berdosa bagi kalian masuk ke dalam rumah yang tanpa penghuni. Ini yang menjadi ide untuk membuat hotel, dan hadis ini yang menjadikan ide juga membuat hotel. Wah, Pak, hotelnya gratis. Istrina Salahuddin Al-Ayyubi membangun hotel. Khalifah di Abbasiyah membangun hotel. Umat Islam, Pak, kalau berbicara tentang hotel, umat Islam yang pertama kali, Pak. Air mancur, umat Islam. Air mancur, Pak, air mancur. Orang-orang Eropa teh, Pak, diajaran teh ke orang Islam, diajar air mancur teh. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Banyak sekali, Pak, banyak sekali. Bapak tahu kan Eropa dulu, Eropa baheula mah, Pak, aduh ya Allah, yang namanya Paris yang hari ini kiblatnya mode sedunia, betul? Minyak wangi di mana? Di Paris. Ini asa bangga, Pak. Zainab binti Jahsh, istri Rasulullah SAW radhiyallahu anha, itu mendapatkan dia membayar sodakoh dan zakat, itu dia dari penghasilannya membuat minyak wangi. Zainab binti Jahsh, Bapak tinggal, ibu-ibu tinggal biografinya Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Dia mengeluarkan sedekahnya, dia mengeluarkan zakatnya itu dari menjual minyak wangi. Dia membuat minyak wangi. Istri-istri Rasulullah ge aya, Pak, anu bisnis itu ada, Pak. Selain Khadijah radhiyallahu anha, Zainab itu pandai meracik minyak wangi. Kalau Tibun Nabawi, istri Rasul siapa, Ibu? Tibun Nabawi siapa? Alhamdulillah, ibu-ibu, saya yakin di suaranya pasti berteriak, cuma kehalangan masker. Rasulullah SAW ketika wafat, ketika hari-hari wafatnya, tinggalnya di mana? Di Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah itu tibun nabawinya luar biasa. Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Paris mode minyak wangi. Bapak kalau pergi ke Taif,
Mudah-mudahan yang haji hari ini bisa berangkat, atau yang umroh dan dicabut covidnya gitu Pak ya, pandemiknya, sehingga kita bisa haji dan umroh lagi. Itu di Taif itu Pak ada alat untuk membuat minyak wangi di Taif. Taif itu jika itu Pak jika di Lembang gitu tiris nanti Pak, jika di Lembang di Taif tuh itu ada alat untuk membuat minyak wangi. Alat itu Pak seperti itulah minyak wangi, alat minyak wangi nu aya di Paris. Saha nu ngadamelna Pak? Umat Islam. Paris mah baheula mah Pak, ya Allah, orang-orang Eropa nu aya di Paris mah Pak, ya Allah. Punten-punten bahasanya saya rada kasar. Wae di jalan. Makanya umat Islam selain berhadapan dengan mereka, harus berhadapan dengan bau busuk mereka. Nu ngaranna kotoran manusia teh di jalan Pak. Makanya membuat alas kaki nu jararangkung untuk menghindari kotoran yang berserakan di jalan. Ari ibu-ibu anu ayeuna ngake selop jangkung kumaha? Baheula mah Pak menghindari kotoran di jalan eta teh. Jadi enak kalau baca sejarah itu enak. Jangkung, orang mau kan bangga gitu ya, ibu-ibunya pakai selop jangkung, itu tuh untuk menghindari kotoran sebetulnya di Eropa. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi bapak-bapak yang punya harta semuanya membuat hotel itu, ada hotel antik itu yang di Soreang itu, bagi umat Islam yang di situ itu potongannya sampai 50%. Si Pak Haji siapa yang di Soreang itu, karena dia beramal soleh dengan baitan libni sabil banahu. Enak Pak kalau Bapak di sini punya hotel gitu ya, setiap kali ada jamaah di sini, Bapak siapa ini, dari mana? Oh kita satu komplek Masjid Al Ikhlas, punya hotel gratis. Luar biasa Pak. Insya Allah ya Pak ya. Nah, yang keenam, nahron ajrohu. Nahron itu dari sungai, ajrohu teh ganjaran. Sumur artinya itu Pak, sumur yang mengalir. Bapak-bapak di sini jamaah Al-Ikhlas yang mensedekahkan, menginfakkan hartanya untuk air Pak, ganjarannya akan yalhaqul mu'mina, terus ngalir Pak, airnya sampai dipakai terus mengalir. Abdi mah Ustad sanyo nawe, selama dipakai yalhaqul mu'min, mengikuti dia. Kucai mah Pak, ya Allah, air itu sedekah dengan air itu ya Allah luar biasa sekali. Utsman bin Affan itu sampai hari ini 1442 Hijriah hari ini, dulu tahun 3 Hijriahan, sudah berapa puluh tahun Pak, sudah ribuan, airnya terus mengalir sampai hari ini. Pahala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sakumahaeun Pak, sakumahaeun itu pahalanya. Bapak kalau punya sumur untuk umum air gitu ya, dipakai untuk masyarakat, selama dipakai ya Allah luar biasa sekali. Nah yang terakhir, sodakotan akhrojahum min malihi fi hayati wa mautih. Sodakoh yang dikeluarkan dari hartanya pada saat dia hidup, fi hayati, pada saat hidup. Sodakoh nih. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ini sebagai pengantarnya sedikit sekali. Kalau harta di orang yang soleh itu Pak luar biasa hebatnya Pak.
harta orang yang soleh itu. Nanti di akhir ada satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, ada orang, kata Rasulullah, a'to maluhu wa ilmuhu, ada orang yang dikasih oleh Allah itu ilmu agama yang luas dan harta yang banyak. Ilmu agamanya luas Pak, hartanya banyak. Nah Pak, hasud itu yang dianjurkan tuh hasud yang kayak gitu Pak. Orang beramal soleh kepada seseorang yang ilmu agamanya luas dan hartanya banyak, dan ia beramal sebagaimana dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya dengan ilmu dan hartanya itu. Saya kasih contoh Pak. Di para ulama itu ada Lais bin Sa'ad rahimahullah ta'ala. Lais bin Sa'ad itu seorang ulama Pak yang kaya sekali Pak, sangat kaya, tapi dia tidak pernah mengeluarkan sedekah Pak, tidak pernah dia bayar zakat, maaf, karena dalam 1 tahun dia mau mengeluarkan zakatnya, sudah nisabnya, sudah haul, hartanya tidak pernah pas. Kenapa? Banyak disedekahkan. Suatu hari Pak, Lais bin Sa'ad itu dia berinfak. Dia datang ke Imam Malik di Madinah. Kemudian oleh Imam Malik dikasih kurma ajwa. Sapiring Pak, pasien dihabiskan Pak, setelah dihabiskan dia bawa dinar dipinuhan sapinuh kurma ajwa di nu piring Pak. Sadinar saberapa? 2 juta. Iya sapiring dipinuhan sebagai balasnya Pak, balasannya. Itu enak Pak, kalau ulama beunghar mah enak begitu Pak ya, ulama enak, cek langsung. Padahal Lais itu Pak berbeda pendapat dengan Imam Malik sangat keras, tapi pada sosialisasi mah hanya berbeda pendapat saja Pak, agama dua-duanya juga beralasan, tapi masalah sosial begitu Pak. Orang soleh itu Pak, orang yang imannya kuat, berbeda pendapat tapi dalam sosial baik sekali. Orang berbeda pendapat, cek iya begini Pak, di jalan papanggih temere banget kararieu weh. Ya Allah, di salaman sama assalamualaikum tenemalan dalam hati teh waalaikumsalam gitu. Ya Allah, berbeda pendapat. Ini Lais begitu Pak, berbeda pendapat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan Lais afqah min Malik, padahal Imam Lais itu lebih faqih daripada Imam Malik. Itu padahal yang berbicara itu muridnya Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Pernah suatu hari Pak, Imam Malik itu mau menikahkan anaknya, minta itu minyak wangi, tangkai bahan minyak wangi sama Lais. Oleh Lais ente dibere, nggak dikasih satu berontak-ontak di pasiana Pak. Oleh Lais berunta-unta dikasih, bahkan Imam Malik kemudian sisanya itu dijual dan dijadikan sebagai modal Pak. Itu kalau orang kaya soleh Pak, orang kaya soleh. Jadi harta dari orang soleh itu luar biasa bermanfaat, ilmu agamanya tinggi, kemudian hartanya banyak. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kita mundur lagi, sahabat Rasulullah SAW. Siapa yang terkenal sahabat yang kita kenal Pak dengan hartanya itu? Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Utsman bin Affan, betul. Bapak tahu Pak? Ini Pak, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 6 diantaranya adalah para pebisnis. Di 6 ini usianya paling tua, usianya 20 tahun.
Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak yang naluri bisnisnya itu luar biasa, pupuk Pak, tanamkan ilmu agama, jiwa pembisnisnya terus dipupuk. Harus diperbanyak Pak, kita yang banyak umat Islam yang pembisnisnya banyak Pak, dengan amal solehnya itu. 10 sahabat masuk surga, dijamin masuk surga, 6 diantaranya adalah para pebisnis, dan diantara 6 ini paling tua usianya 20 tahun. Itu Pak Amr bin As Pak, Amr bin As 6 bulan setelah masuk Islam oleh Rasul, Amr bin As, kamu bawa pasukan, semoga kamu mendapatkan ghanimah, Allah mendapatkan kemenangan dan ghanimah. Padahal 4 bulan masuk surga, masuk Islamnya. Amr bin As itu nggak enak Pak, Rasul, saya itu masuk Islam itu bukan karena harta, saya dengan Islam. Kata Rasulullah SAW, nikma ma'lu solihun rijal, nikma rajulun solihun, sebaik-baiknya harta yang baik itu adalah di tangan orang-orang yang soleh. Tahu segitu jawabannya teh Pak. Belum ke hati ku Amr bin As teh, dia berperang. Ternyata betul Pak, harta di tangan Amr bin As luar biasa hebatnya. Ketika Amr bin As menjadi gubernur di Mesir Pak, saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifahnya, dan peristiwa yang terkenal itu adalah Ramadah, itu peristiwa Ramadah, pacakliknya luar biasa yang ada di Madinah Pak. Pacaklik Pak di Madinah, tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh, padahal ajwa Madinah itu terkenal luar biasa, tapi semua tidak tumbuh. Kelaparan banyak di mana-mana. Umar nulis surat ke Amr bin As, ini suratnya Pak, luar biasa suratnya, tapi jangan digunakan kalau ukhuwah kita belum baik. Suratnya Pak, yang terhormat Gubernur Mesir Amr bin As, celakalah dirimu. Berapa ya surat gitunya apalah, celakalah dirimu, engkau melimpah harta di Mesir sementara di pusat umat Islam yang ada di Madinah dalam keadaan kelaparan. Tanda tangan Umar bin Khattab, masuk ke Mesir. Dibaca oleh Amr bin As. Sugan ngambek, enggak Pak, nulis surat. Surat sudah diterima oleh Gubernur Mesir Amr bin As. Saya akan memberikan bantuan dari Mesir ke Madinah, yang bantuan itu ujung unta sudah di Madinah, belakang unta masih di Mesir. Wah Pak, dahsyat Pak bantuan anak gubernurnya. Dan saya akan buka itu Pak, Laut Merah untuk menjadi jalannya. Luar biasa bantuan lagi Pak, tanggung-tanggung Pak. Hulu nangis ke Madinah, bujur ontana masih di Mesir Pak, saking panjangnya Pak ontana bantuan anak. Sekali lagi, kalau ukhuwah kita belum betul Pak, jangan begitu bikin suratnya. DKF jangan begitu, nulis surat ke jamaah, celakalah dirimu. Masjid bocor sementara kamu enak di rumah, cina gitu ya. Tanda tangan DKM, ditulis moal ka masjid deui urang mah. Ya Allah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Itulah kalau harta di tangan orang-orang yang soleh itu begitu Pak, nikmatnya luar biasa. Saya berikan contoh lagi Pak, orang yang soleh itu, harta orang yang soleh itu kan hadis yang tadi apa, sodakotun jariyatun, itu para ulama ada yang mengartikan itu adalah wakaf. Wakaf Pak, wakaf. Kalau zakat diperuntukkan bagi 8 asnaf, betul? 8 asnaf. Tapi kalau wakaf, siapa saja boleh Pak. Orang kaya kebagian wakaf dari hasil wakaf itu boleh, bahkan bisa dibunyikan dalam akadnya Pak, saya wakaf ini hasilnya
untuk saya dan anak saya, boleh diwakaf. Itu enaknya wakaf Pak. Saya akan berikan contoh Pak, wakaf sepanjang sejarah Islam. Wakaf itu 20% Pak, 20% pembiayaan negara itu dari wakaf sepanjang sejarah Islam. Sok Pak, tinggal 20% itu dari wakaf. Tim mimiti lahir nepikeun ka maot gratis Pak. Rumah sakit gratis, kemudian sekolah gratis, dikubur oke kuburan gratis. Ya Allah, yang BCL Pak, Bunga Citra Lestari. Pak, saya mah yang bahan khutbah saya tahu itu bukan kan. Berarti dia sudah belum punya suami lagi sudah 1 tahun Pak. Ya dari awal kematian Ashraf saya menghitung. Ini cara riga ibu-ibu biasa ya tuh Bu. Bukan Pak, sekarang sudah 1 tahunnya kematian Ashraf, wafatnya. Itu BCL sudah membeli kuburan di samping Ashraf. Harganya seberapa? 200 juta. Bapak tos meser tak? Saya Pak, umat Islam gratis Pak, gratis. Ya rumah sakit Islam banyak. Selain gratis ya, selain gratis. Kalau dulu ini dan itu bisa hadir kembali Pak, bisa hadir kembali. Kalau zakat dan wakaf itu dihidupkan. Lebet ke rumah sakit Pak, lebet ke rumah sakit. Setelah masuk ke rumah sakit semuanya gratis. Setelah gratis, kamu mau istirahat berapa hari di rumah? Kata pemilik rumah sakit. Kata siapa? Kata yang mengurus rumah sakit. Mau berapa hari di rumah istirahat? 5 hari. Baik kalau begitu. Untuk merecovery kamu 5 hari, saya sediakan uang 300 dinar. Ini baju baru, dan ini selama 5 hari kamu mendapat makanan gratis. Rumah sakit ya Pak, lain mayar dibere balikna. 5 hari berarti 300 dinar, dikasih baju baru, buah-buahan, dan selama 5 hari kamu mendapatkan makan gratis dari rumah sakit. Pangneangankeun rumah sakit nu kitu ayeuna. Ada. Bisa hadir lagi nggak? Bisa Pak. Asal umat Islam yakin dan menggunakan sistem zakat wakaf benar Pak. Ilmunya dulu Pak. Ilmunya dulu sebenar. Contoh lain Pak, hebatnya Pak. Kan sok aya perjalanan Pak. Perjalanan tuh ada yang berdagang, ada yang menuntut ilmu pakai onta Pak. Jaraknya jauh, misalkan dari Baghdad ke Mesir, misalkan dari Baghdad ke Mesir. Pakai onta, pakai kuda Pak. Pakai kuda. Jarak sekian puluh kilo ada showroom kuda yang orang boleh singgah ke situ, menggantikan kudanya dengan kuda yang baru yang lebih segar untuk melanjutkan perjalanan. Showroom kuda Pak. Mun urang mah ayeuna ya showroom mobil gitu Pak. Dan itu gratis. Kamu boleh memilih kuda macam apa di sana. Jika orang Pak mengayakan perjalanan ke mana gitu, setiap sekian puluh kilo masuk ke showroom, digantikan mobil, boleh memilih mobil mana, kemudian melanjutkan perjalanan. Dahsyat Pak. Dari mana itu? Wakaf. Ada orang yang wakaf mobil Pak, wakaf kuda. Kuda Pak, kuda sabaraha? Kuda tuh bisa lebih mahal. Kuda tuh lebih mahal. Sultan Hasan al-Bolkiah Muizzuddin wad Daulah, harga kudana sabaraha hijina? 1 miliar.
Aya sabaraha hiji, lain sabaraha hiji Pak, salapang Sultan Hasan al-Bolkiah. Mobilna oge ya Allah banyak sekali. Ieu mah Pak showroom. Saya doakan Bapak-bapak mendapatkan limpahan harta dari Allah Subhanahu wa taala, bisa sehingga wakaf. Doakan saya juga Pak supaya kita bisa beramal dengan harta itu Pak. DKM mengadakan showroom mobil, dahsyat banyak jadi tiap jamaah gitu setiap kilo. Lagi Pak, wakafnya. Ada orang yang dibiayai dari dana wakaf. Orang Pak dibiayai. Yang kerjanya ustadz itu, orang itu kerjanya masuk ke rumah sakit, mendatangi pasien. Kerjanya cuma itu aja. Kerjanya cuma itu aja. Apa kerjanya? Insya Allah kamu sehat. Allah akan memberikan sehat. Insya Allah. Cuma itu Pak, memberikan motivasi kepada pasien. Kerjanya cuma itu. Dari mana? Dari wakaf. Hebat. Contoh yang lain. Ada orang umat Islam tuh Pak, pintarnya luar biasa Pak, kreatifnya luar biasa dalam wakaf itu. Aya Pak, wakafnya itu barang pecah belah. Barang pecah belah, teka pikir Pak, wakaf barang pecah belah diperuntukkan bagi pembantu rumah tangga yang memecahkan ahad rumah tangga. Asli Pak, asli itu ada. Jadi lamun kan sok ngamak gitu meureun banyak no, benda yang disayanginya kemudian piringna peupeus. Nah, piring nu peupeusna teh dibawa ke pecah belah Pak. Ditukar dengan yang sama atau yang lebih baik dari itu, dan itu gratis. Ya Allah, aya di dia barang pecah belah nu gratis. Ya Allah. Itu dari mana Pak? Wakaf. Wakaf itu luar biasa. Umat Islam kalau bisa dengan menggunakan wakaf ini hebat. Lagi Pak, contoh lagi, aya wakaf yang menyediakan tempat untuk binatang yang sok di jalan-jalan yang tidak terurus, yang terlantar gitu, ucing Pak, tempat Pak, diurus, kasih makan, yang sakit dirawat Pak. Wakaf rumah untuk para binatang yang terlantar. Coba Pak, ini atuh jelema wae kabeh geus tinu wakaf, sekarang binatang pun kebagian dari hasil wakafnya. Kuda-kuda perang anu tidak terpakai Pak, yang sudah geus laleuleus, itu dipelihara Pak, disehatkan, sinalari, diurus. Hebat. Jadi harta di tangan orang-orang yang soleh itu luar biasa sekali. Zakat mah Pak paling gede 2,5% zakat mah. Kalau yang paling banyak mungkin di lanon Pak, pertanian 5% lamun kahujanan, 10% lamun kahujanan, 5% kalau tidak kehujanan. Rikaz 20%, itu juga jarang-jarang Pak. Ayo Pak, pelajari ilmunya dulu. Dan kalau ini bisa dengan dipadukan dengan wakaf, luar biasa sekali. Jadi orang-orang yang soleh itu luar biasa hebatnya kalau harta di tangan orang yang soleh. Ada orang Pak, ilmu agamanya banyak tapi hartanya sedikit, tapi punya niat seperti orang yang nomor satu. Dua orang ini fi asbatil manazir, seutama-utamanya makhluk di sisi Allah. Nu tadi mah orang kaya, ilmu agamanya luas, aya nama ilmu agamana luas tapi hartanya sedikit, tapi punya cita-cita yang sama seperti orang pertama. Dua orang ini adalah orang yang paling seutama-utamanya di sisi Allah. Aya nu katilu,
hartana banyak, ilmu agamanya saeutik. Kata Rasul, awas ini bahaya. Bahaya. Hartanya melimpah tapi ilmu agamanya sedikit. Awas, bahaya ini. Yang lebih bahaya mah nu kaopat, Pak. Geus masangsara ilmu agama eueuh. Ini adalah seburuk-buruknya manusia dua orang ini. Mudah-mudahan Bapak-bapak hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ini hanya sebagai pengantar saja bahwa harta orang yang berkah itu adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Tadi 7 Pak, yang terus akan mengikuti kita walaupun kita nanti sudah meninggal, kita sudah wafat, tapi yang 7 ini terus mengikuti kita. Mudah-mudahan ini hanya sekadar pengantar dari pengantar tentang zakat. Ini menjadi semangat buat kita untuk berzakat. Terakhir sekali, ini terakhir sekali. Di dalam surat Al-Kahfi itu ada adik kakak yang mempunyai kebun, lanceuk nama kebunna rusak semuanya. Ari adi nama tinu satahun 3 kali panen. Apa rahasianya? Rahasianya adalah sepertiga sodakoh, sepertiga zakat, dan sepertiganya lagi baru digunakan untuk kepentingan dia sendiri. Hari ini ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ilmu agama, terus untuk mengkaji ilmu agama, Pak. Supaya kita kuat, kokoh pijakan ilmunya. Kokoh pijakan ilmunya. Ketika kita melaksanakan zakat, kita melaksanakan wakaf dan ilmu-ilmu yang lain, amal soleh yang lain, pijakan Islamnya mesti kuat, Pak. Pijakan ilmu agamanya mesti kuat. Karena itulah yang akan mendasari kita nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.